Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini ada yang bertanya ke saya, ya melalui akun saya langsung DM ke saya. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum Pak, maaf sebelumnya saya mau bertanya lagi. Ya nggak apa-apa ya, silakan. Kalau cara pengerjaan soal seperti ini bagaimana ya Pak? Katanya. Saya masih bingung, fenol itu C6H5OH, ya ini merupakan asam lemah dengan Ka-nya adalah 10 pangkat minus 10. Nah, sebanyak 25 ml fenol 0,1 molar dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Nilai pH dalam labu titrasi dimonitor dengan pH meter. Setelah penambahan 15 ml NaOH, campuran dalam labu titrasi diencerkan dengan H2O air murni hingga volume jadi 100 ml. Pertanyaannya, tentukan pH campuran. Nah, baik teman-teman, di sini kita harus buat dulu persamaan reaksi antara fenol dengan NaOH ya. Apa yang terjadi ketika penambahan NaOH sebanyak 15 ml itu? Nah, nanti setelah itu kita baru tahu apa dampak dari penambahan air. Jadi pertama, kita buat dulu reaksi antara fenol C6H5OH ya. Fenol C6H5OH ini kita reaksikan dengan NaOH. Nah, ini kita reaksikan dengan NaOH, maka ini akan menghasilkan suatu garam yang namanya adalah natrium fenolat C6H5ONa. Ini namanya natrium fenolat ditambah H2O. Biasa ya, asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah air. Lalu kita tentukan berapa mol mula-mula berapa mol si fenolnya ini. Fenolnya adalah 25 ml 0,1 molar. Kita kalikan ya teman-teman ya. 25 ml dengan 0,1 molar. Maka kita dapat fenolnya itu 2,5 milimol. Nah, kemudian NaOH-nya berapa? NaOH terpakai baru 15 ml. Kita kalikan dengan 0,1 molar, berarti 1,5 milimol. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa reaksi pembatasnya itu adalah NaOH. Ya. Nah, kenapa NaOH reaksi pembatas? Karena mol NaOH dibagi koefisiennya itu lebih kecil daripada mol fenol dibagi koefisiennya. Artinya berarti di sini 1,5 milimol habis bereaksi. Nah, maka dari fenol yang 2,5 ini bereaksi juga 1,5 milimol. Nah, lalu setelah reaksi selesai, maka di sini bersisa sebanyak 1 milimol fenol. Fenol itu merupakan asam lemah dan terbentuk garam sebanyak 1,5 milimol. Artinya setelah reaksi ini selesai, maka pada akhir reaksi kita menemukan bahwa ada asam lemah dan basa konjugasinya atau garamnya. Nah, itu menjadi larutan buffer. Nah, untuk itu kita langsung masukkan ke rumus pH larutan buffer, yaitu buffernya buffer asam, konsentrasi H+ sama dengan Ka, kita kali dengan mol dari fenolnya ya, mol dari C6H5OH. Nah, ini fenol merupakan asam lemah. Kita bagi dengan mol dari basa konjugasinya, yaitu C6H5O-. Nah, teman-teman, jadi yang dimasukkan di sini adalah molnya. Lalu gimana dengan air murni? Dengan penambahan air murni tidak mempengaruhi jumlah mol fenol dan mol basa konjugasinya. Jadi artinya tidak ada pengaruhnya. Nah, itu salah satu sifat dari larutan buffer. Larutan buffer itu pH-nya relatif konstan dengan penambahan sedikit asam, sedikit basa ataupun pengenceran dengan air murni. Jadi tidak ada pengaruh penambahan air murni ya. Kita masukkan nilai Ka-nya tadi di soal
10 pangkat min 10. Kemudian mol fenolnya adalah 1. Mol fenolnya adalah 1, sedangkan mol basa konjugasinya adalah 1,5. Nah, ya teman-teman ya. Dari sini kita bisa dapat bahwa konsentrasi H plusnya adalah 1 per 1,5 dikali 10 pangkat min 10. Maka nilai pH-nya itu adalah 10 dikurang log 1 per 1,5. Nah, usahakan teman-teman nilai ini di atas 1. Jadi 1 per 1,5 itu di bawah 1. Gimana supaya jadi di atas 1? Teman-teman balikkan saja, jadi log 1,5 per 1. Kalau dibalik, maka di sini jadi plus. Jadi jawabnya adalah 10 ditambah log 1,5. Nah, inilah jawaban untuk pertanyaan teman kita ya. Ini pertanyaannya teman-teman, silakan di screenshot, dicoba-coba ya. Oke, saya Budiono, silakan follow akun saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.